Hai, kembali bersama saya Muhammad Fikri Kurniawan Sitorus dengan NIM 52212130003. Ya, kali ini kita akan membahas analisis penggunaan beberapa platform e-commerce di kalangan mahasiswa Teknik Elektro Unimed. Baik, masuk saja, kita langsung masuk pembahasannya. Jadi di sini saya akan membahas beberapa topik pembahasan, yaitu seperti efisiensi dalam platform e-commerce di kalangan mahasiswi Teknik Elektro Unimed. Kemudian ketersediaan sistem dalam platform. Kemudian ada bagaimana kenyamanan dan kemudahan akses dalam platform. Dan terakhir yaitu bagaimana platform ini dapat menjaga privasi data kita tersebut. Sebelum hal itu, kita pasti bertanya-tanya, apa itu e-commerce? Jadi, e-commerce itu singkatan dari electronic commerce, yaitu suatu proses pembelian dan penjualan produk dan layanan nyata secara online. Ya, benar. Jadi, dengan e-commerce ini kita dapat melakukan proses jual beli tanpa secara langsung. Jadi, pada proses e-commerce ini melibatkan semua proses yang diperlukan untuk menjalankan secara online. Ya, kurang lebih seperti itu penjelasan mengenai e-commerce. Jadi pada e-commerce ini terdapat beberapa aspek dalam e-commerce ini, seperti yang pertama itu efisiensi, yaitu dalam e-commerce ini tentang bagaimana cara berbelanja secara online dapat membuat proses pembelian dan mengirimkan barang menjadi lebih cepat dan efisien. Maksud dalam efisiensi di sini adalah tentang bagaimana cara berbelanja secara online. Contohnya, ketika kita ingin membeli pakaian, kita bisa dengan mudah mencari produk yang kita inginkan, membandingkan harga dari penjual, dan langsung menyelesaikan pembelian tanpa perlu ke rumah. Jadi kan, pastinya hal ini membuat kita menghemat waktu dan tenaga daripada harus pergi ke toko fisik untuk berbelanja. Kemudian itu ada ketersediaan sistem. Ini termasuk salah satu keunggulannya. Jadi dengan ini, kita dapat mengakses platform e-commerce kapanpun dan dimanapun kita berada. Kita dapat menggunakan perangkat seperti komputer, smartphone, atau tablet. Jadi artinya platform e-commerce ini selalu tersedia 24 jam sehari. Jadi pembeli bisa mengaksesnya kapanpun dan dimanapun berada. Jadi misalkan jika seseorang ingin membeli barang di tengah malam, mereka masih bisa menemukan melalui e-commerce ini tanpa harus menduga toko buka. Hal ini tentunya memberikan kemudahan bagi pembeli untuk berbelanja secara online tanpa terbatas oleh waktu dan lokasi. Kemudian masuk ke topik aspek ketiga, yaitu ada kenyamanan dan kemudahan akses. Jadi tentunya e-commerce ini dirancang untuk memberikan kenyamanan dan kemudahan akses bagi penggunanya. Jadi platform e-commerce yang user-friendly ini memungkinkan pembeli dapat untuk menavigasi website dengan mudah, mencari produk dengan cepat, dan menyelesaikan transaksi dengan aman. Kemudian ada privasi data. Tentunya kepercayaan konsumen terhadap platform e-commerce ini sangat bergantung pada bagaimana mereka menangani privasi data tersebut. Pelanggaran data dapat merusak reputasi dan berakibat fatal bagi bisnis tersebut. Kemudian pada metode penelitian ini saya menggunakan pertama itu ada pendekatan penelitian. Ini menggunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengukur variabel-variabel yang terkait dengan penggunaan e-commerce dan melakukan analisis statistik untuk mengidentifikasi pola dan hubungan antar variabel. Kemudian yaitu kedua ada metode pengumpulan data. Data dikumpulkan melalui survei menggunakan kuesioner yang disebarkan online melalui Google Form. Jadi saya sebarkan Google Form ini ke grup WhatsApp untuk bisa diisi oleh responden dari mahasiswa Teknik Elektro. Jadi metode ini dipilih karena efisien dalam menjangkau banyak responden
dalam waktu singkat dan memungkinkan pengumpulan data yang terstruktur. Kemudian masuk ke sampel dan teknik sampling. Jadi pada penelitian ini populasinya yaitu seluruh mahasiswa Teknik Elektro Universitas Negeri Medan dengan 32 mahasiswa Teknik Elektro yang mengisi kuesioner tersebut. Kemudian ada teknik sampling yang digunakan yaitu convenience sampling, di mana responden yang mudah dijangkau dan bersedia mengisi kuesioner ini diikutsertakan dalam penelitian ini. Kemudian masuk ke selanjutnya yaitu instrumen penelitian. Jadi instrumen utama dalam penelitian ini adalah kuesioner online yang dirancang untuk mengukur 4 aspek utama dalam platform e-commerce. Adapun kuesioner ini yaitu berisi tentang pertama itu tentunya ada data demografi, yaitu pertanyaan mengenai nama responden, kemudian apa jenis kelaminnya, program studinya. Kemudian masuk ke efisiensi. Ini adalah salah satu aspeknya juga, yaitu pertanyaan dan mengukur persepsi responden terhadap kecepatan dan kemudahan transaksi pada platform e-commerce. Kemudian ada ketersediaan sistem. Pertanyaan yang menilai beberapa sering responden mengalami kendala dalam mengakses platform e-commerce. Kemudian ada kenyamanan dan kemudahan akses, yaitu pertanyaan mengenai user interface dan navigasi platform e-commerce ini. Kemudian yang terakhir ada privasi data, yaitu pertanyaan yang mengevaluasi kepercayaan responden terhadap perlindungan data abadi oleh platform e-commerce. Kemudian masuk saja kita langsung ke penelitian ini, hasil pembahasannya, yaitu yang pertama itu ada demografi. Pada demografi ini yang pertama itu ada nama responden, yaitu kolom nama responden yang berisi untuk memasukkan nama responden tersebut untuk dapat membantu dalam mengidentifikasi responden secara individu jika diperlukan. Jadi berdasarkan data untuk total nama responden ini ada berjumlah 32 orang. Kemudian ada jenis kelamin responden. Jadi pertanyaan ini mengumpulkan informasi mengenai jenis kelamin responden yang berguna untuk analisis demografis. Yaitu dalam jenis kelamin ini ada sebanyak 87,5% laki-laki dan 12,5% perempuan, yang artinya ada 28 responden berjenis kelamin laki-laki dan 4 responden berjenis kelamin perempuan. Kemudian ada program studi. Jadi dalam kolom Google Form ini meminta responden untuk menyebutkan program studi yang mereka ikuti. Jadi total responden dalam Google Form ini adalah 100%, yaitu teknik elektro. Sebelum kita masuk ke dalam aspek-aspeknya, pastinya kita akan perlu mengetahui apa platform yang digunakan, kemudian seberapa sering ia menggunakan platform tersebut, dan jenis transaksi seperti apa yang dilakukan dalam platform e-commerce tersebut. Jadi berdasarkan data tersebut didapat sebanyak 75% responden memilih Shopee, sedangkan 25% lainnya memilih Tokopedia sebagai platform e-commerce yang sering digunakan. Kemudian masuk ke frekuensi pengguna platform e-commerce, yaitu berisi seberapa sering responden menggunakan platform e-commerce ini. Dalam jawaban ini ada harian, mingguan, bulanan, ketika ada uang, dan tidak pernah. Dan jika kita melihat hasil dari data pie chart ini, dapat dilihat bahwa mayoritas responden memilih penggunaan platform e-commerce ini ketika ia memiliki uang. Jadi ini menunjukkan bahwa penggunaan e-commerce ini untuk kebutuhan belanja berhubungan erat dengan ketersediaan dana yang dimiliki. Kemudian penggunaan
platform ini bulanan ada sebanyak 25%, dan penggunaan mingguan ada 21,9%, dan ada harian meskipun jumlahnya kecil, tapi ada responden yang memakai e-commerce ini setiap hari. Kemudian masuk jenis transaksi yang biasa dilakukan di platform e-commerce. Jadi responden diminta untuk memilih jenis transaksi yang biasa mereka lakukan di platform e-commerce ini. Jadi berdasarkan data pie chart ini dapat dilihat bahwa banyak 93,8% membeli untuk pembelian barang kebutuhan, dan sebanyak 66,2% orang memilih untuk pembayaran transaksi. Kemudian kita masuk ke aspek pertama, yaitu ada efisiensi. Dalam efisiensi ini saya membuat beberapa pertanyaan mengenai yang terkait. Yang pertama itu ada, seberapa mudah sih dan cepat Anda menemukan produk yang Anda cari di platform e-commerce? Jadi dalam data ini terdapat pilihan jawaban, yaitu sangat cepat, kedua cepat, ketiga sedang, keempat lambat, dan yang kelima sangat lambat. Jadi sebanyak 32 responden, 53,1% memilih cepat. Kemudian ada sebanyak 31,3% memilih sangat cepat, dan 15,6% memilih sedang. Jadi menunjukkan bahwa platform e-commerce ini cukup efisien dalam membantu pengguna menemukan produk yang mereka cari. Jadi adapun kesimpulan dalam analisis ini yang telah kita paparkan sebelumnya, yaitu meskipun umumnya platform ini efisien, mudah digunakan, dan cukup stabil, ada ruang untuk peningkatan dalam beberapa aspek seperti kecepatan pengiriman, desain antarmuka, dan layanan pelanggan. Keamanan data juga menjadi perhatian. Meskipun insiden penyalahgunaan data sangat jarang, platform e-commerce ini perlu terus untuk meningkatkan kualitas layanan dan keamanan mereka untuk menjaga dan meningkatkan kepercayaan pengguna. Sekianlah dari saya. Terima kasih sudah menonton.